Yang ketiga, ada tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai hal-hal berikut, yaitu pemanfaatan yang lebih besar atas fasilitas, arus informasi, bahan baku, dan orang yang lebih baik, lebih memudahkan konsumen, peningkatan moral karyawan, dan kondisi kerja yang lebih aman. Lalu yang keempat, ada tujuan strategis tata letak, yaitu mengembangkan tata letak yang ekonomi. Next. Yang selanjutnya ada karakteristik tata letak. Karakteristik tata letak ini ada 7, yaitu yang pertama dalam aspek operasi atau produksi. Produk aliran pekerjaan keterampilan orang dukungan staf produktif tata letak, proses, posisi tetap produk terstandar. Yang kedua, volume tinggi. Yang ketiga, staf output stabil produksi terdiversifikasi. Lalu yang keempat, volume bervariasi. Yang kelima, stabilitas output bervariasi, dibuat berdasar order. Yang keenam, urutan yang sama untuk setiap unit aliran pekerjaan bervariasi. Dan yang terakhir, setiap unit punya urutan pekerjaan yang unik, sedangkan atau tidak ada aliran. Orang dan alat dibawa ke lokasi melakukan tugas rutin. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, tetap ditampilkan saja ya. Ya, apa tadi nih Mas? Tata letak posisi tetap ya. Jadi pasti ada pertimbangan ya tertentu teman-teman. Tata letak posisi tetap ada beberapa contoh tadi, yaitu ruang operasi, ruang penting lainnya ya. Jadi, seperti apa? Jadi kalau dalam pernah saya diskusi dengan teman-teman dari teknik sipil ya, yang perlu diperhatikan adalah ruang-ruang tertentu di mana diperuntukkan untuk hal yang khusus juga. Jadi sebagai contoh tadi ya tempat operasi, terus ruang genset ya. Nah, karena kenapa? Kaitannya dengan ini apa itu namanya itu letak dari tempat tersebut ya, ruang tersebut itu adalah padat apa namanya itu spesifikasi. Jadi gini, kalau kita di ruang operasi kan sudah pasti semua itu terhubung dengan mesin tertentu begitu ya, termasuk ada monitor ya. Dan seperti juga halnya dengan ruang genset atau ruang operator, itu ada banyak kabel di situ atau ada banyak instalasi yang terhubung dengan ruang lain dan dia itu harus sifatnya adalah aman ya, sifatnya adalah keamanan. Nah, oleh karena itu sistem tata letak posisi tetap tersebut digunakan dalam penempatan sebuah barang gitu ya. Nah itu jadi besok teman-teman apabila apa namanya itu berada dalam posisi kantor yang dapat beberapa ruangan yang dikhususkan itu, maka tidak masalah ketika harus menempatkan uh, posisi mesin ya atau peralatan di situ dan itu sifatnya tetap. Jadi ada beberapa hal yang dengan pertimbangan seperti begitu ya. Jadi apa namanya, karena ya teman-teman tahu sendiri ya, kita pernah ke G3 yang lantai 2 itu bisa multifungsi, maka di situ ya sudah letaknya pun ya, posisi ruangan pun itu ya yang penting kosong begitu kan. Terus di situ ada relay ya, ada apa jalur untuk membuka atau menutup sekat gitu ya.
karena memang fungsinya adalah untuk ruang serbaguna. Kita bisa buat kelas, ya kan, kita bisa buat tempat sarasehan, ya, kita bisa buat seminar, ya, kita bisa buat apa namanya kajian gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau positif tapi sudah fix ruangan dengan ukuran tertentu, dengan tinggi tertentu gitu ya, maka seperti pernah saya masuk di dalam ruang operatornya salah satu depot ya di Pertamina itu ada satu ruang khusus gitu ya, apa namanya, desainnya itu juga khusus ya, di mana dia itu tempat mesin-mesin dan kayak operator komputerisasi yang dia itu otomatis ya, otomatisasi. Maka uh, di ruang atas ya, di tempatnya kita, tempat AC itu ya, itu ruang tersebut itu dinginnya itu minus teman-teman ya. Jadi uh, bukan minus sih, nggak sampai sih ya, pokoknya mendekati 0 derajat itu. Karena kenapa? Di situ adalah mesin yang apa ya, dengan intensitas arus ya, arus informasi, arus operator itu yang cukup tinggi, maka harus dingin. Nah, jadi ya sudah fix di situ. Kalaupun ada orang atau operator yang masuk itu juga dibuatkan bilik sendiri, sehingga AC yang dikhususkan untuk mesin itu tidak bisa masuk ke operator tersebut. Nah, itu sudah fix gitu kan. Jadi apapun perubahan uh, peningkatan kantor ya kan, terus apa namanya, penambahan jumlah ruangan itu, ruang tersebut tidak terpengaruh ya. Kita, apa namanya itu, desain ruangannya tersebut itu digunakan khusus untuk operator atau mesin mesin pengatur tersebut ya, karena memang intensitasnya sangat tinggi, dia mengatur pola sirkulasi pengiriman dan penerimaan minyak ya, dari kapal tanker ke dalam tanker. Itu kan sistem yang sangat tinggi dan apa ya namanya, uh, setiap hari ya bekerjanya tidak jam-jaman lagi ya. Jadi karena arus minyak itu kan juga tergantung dengan kebutuhan ya. Jadi, buka tutupnya juga dorongannya sangat tinggi ya, bertekanan tinggi, maka mesin tersebut harus dijaga dalam kondisi yang tetap stabil gitu. Oleh karena itu perlu ruangan ya untuk uh, mesin yang atau komputerisasi yang dibutuhkan. Oke, itu teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan? Cukup untuk layout ya. Oke, kemudian kalau nggak ada pertanyaan, semoga ada apa ya, tambahan pemahaman ya dari teman-teman terkait dengan tata letak, layout yang dimana itu dapat menunjang sistem operasi di perusahaan manapun, ya. Bisa manufaktur maupun sektor jasa ya, maupun dari pelayanan ya, pelayanan perkantoran ya. Kemudian minggu depan itu sudah beda bab ya, maka tugas dari salah satu kelompok ya itu mempresentasikan dan kita mendiskusikan perihal bab tersebut ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sudah banyak yang live ini ya, tinggal 19 orang. Oke, Pak. Iya, oke lah kalau begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya, bisa dipahami. Sampai ketemu minggu depan teman-teman ya. Jadi kita bisa offline ataupun online. Kalau uh, terkait dengan apa namanya, online juga masih efektif ya, saya rasa. Yang penting tidak terkendala jaringan dan teman-teman bisa mengkondisikan jaringan yang akan digunakan pada
pada saat kuliah ya. Oke, gitu saja ya dari saya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi, Bapak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, oke. Makasih, Pak.